Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Khairinida, dengan NIM 19107010094, Muhammad Ihsan Ariandi dengan NIM 19107010103, dan Wildan Abrori dengan NIM 19107010088 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Tasawuf di Indonesia, Sejarah Perkembangan dan Tokoh-tokohnya. Baik, yang pertama, masuknya tasawuf di Indonesia. Perkembangan tasawuf di Indonesia tidak lepas dari pengkajian proses islamisasi di Nusantara. Wacana tasawuf, khususnya tasawuf falsafi di Nusantara, dimotori oleh Hamzah Fansuri dan Samsudin Sumatrani, dua tokoh sufi yang datang dari Pulau Andalas, Sumatera pada abad ke-17 Masehi. Sekalipun pada abad ke-15 sebelumnya telah terjadi peristiwa tragis berupa eksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar atas fatwa dari Wali Songo karena ajarannya dipandang menganut doktrin sufistik yang bersifat bid'ah, yaitu berupa pengakuan akan kesatuan wujud manusia dengan wujud Tuhan, Zat yang Maha Mutlak. Pembunuhan terhadap Syekh Siti Jenar agaknya telah meredupkan cahaya perkembangan tasawuf falsafi di Indonesia dalam waktu yang lama, sampai kemudian munculnya Hamzah Fansuri dan Samsudin di Sumatera. Lanjutan, jika dilihat berdasarkan catatan sejarah, aliran tasawuf yang pertama kali muncul di Nusantara adalah yang bercorak falsafi, yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan juga Samsudin Sumatrani. Menurut ahli sejarah, mereka hidup satu zaman dan ketika itu Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Ariyal Shah. Ajaran mereka ini hanya mengembangkan ajaran yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh tasawuf falsafi sebelumnya, yaitu Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan lain-lainnya. Kehadiran dua tokoh berikutnya setelah Hamzah dan Samsudin mulai mengkritisi ajaran pendahulunya tersebut yang dianggap terlalu jauh melangkah dalam menempuh jalan sufi, yaitu ada Nuruddin Araniri dan juga Abdul Rauf Al-Sinkili. Kemudian ke slide selanjutnya, tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama ada Hamzah Al-Fansuri, seorang penganut faham wahdatul wujud yang cerdas dan menguasai bahasa Arab, Persi, Jawa, Melayu, Aceh, Siam, dan juga Urdu dengan baik. Pemikiran Hamzah tentang ajaran wujudiyah terdapat dalam karya Zinat Al-Wahidin yang terdiri dari 7 bab. Dalam karyanya itu, Hamzah menjelaskan bahwa penampakan Tuhan tidak terjadi begitu saja atau secara langsung, akan tetapi melalui tahap tertentu sehingga keesaan dan kemurnian Tuhan tidak tercampur dengan makhluk. Kemudian yang selanjutnya ada Araniri. Araniri memiliki nama lengkap Nur al-Din Muhammad bin Ali bin Hasanji Al-Hamid Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Aidurasi Araniri yang lahir di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India. Pemikiran Aranir banyak diterima dan dipelajari oleh Sultan Iskandar Tsani yang saat itu menjabat sebagai Sultan Aceh, sehingga kebijakan Araniri terkait dengan fatwa kufur kepada wujudiyah ternyata didukung oleh Sultan. Pemikiran Araniri tersebut ternyata berpengaruh besar terhadap Nusantara. Araniri diakui telah berhasil mematahkan pemikiran wujudiyah dari Samsudin dan juga dari Samsudin Al-Sumatrani. Yang selanjutnya adalah Abdul Rauf As-Sinkili. Ajaran tasawuf As-Sinkili adalah menganut paham satu-satunya wujud hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan alam ciptaannya bukanlah wujud hakiki, melainkan bayangan dari yang hakiki. Menurut beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas berbeda dengan alam, namun antara bayangan alam dan yang memancarkan bayangan Allah tentu terdapat keserupaan. Sifat-sifat manusia adalah bayangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang hidup, yang melihat, dan yang tahu. Kemudian yang selanjutnya yaitu Hamka. Pada buku tasawuf modern Hamka,
mengemukakan faham-faham Pythagorean dan Platonisten, Aristoteles dan Imam Al-Ghazali. Menurut Pythagoras, Socrates, Plato bahwa anasir bahagia tersusun dari 4 sifat utama, yaitu hikmat, keberanian, kehormatan, dan adil. Menurut Hamka, golongan ini berpendapat bahwa segala keutamaan dan bahagia itu hanya dirasakan oleh diri dan nafsu. Menurut mereka, bahwa barang siapa yang telah terkumpul pada sifat yang 4 ini, maka tidak perlu lagi mempunyai sifat-sifat yang lain. Yang selanjutnya adalah Syamsuddin al-Sumatrani. Pemikiran tasawuf beliau membahas tentang martabat 7 dan 20 sifat Tuhan. Ketujuh martabat tersebut adalah martabat ahadiyah, martabat wahdah, martabat wahidiyah, martabat alam arwah, martabat alam mitsal, martabat alam ajsam, dan martabat alam insan.